Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to CSP Channel Sharing and Learning. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Oke, di video kali ini aku akan sharing sama teman-teman buat yang dinyatakan lulus tes akademik PPG Daljab 2022 atau pretest kemarin gitu ya. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan sambil menunggu langkah selanjutnya gitu, atau langkah selanjutnya itu setelah ini gitu ya. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu langkah selanjutnya dan juga alur PPG Daljab 2022, teman-teman bisa lihat video aku sebelumnya gitu. Jadi banyak sekali yang nanya nih atau ya bertanya gitu ya, baik di grup Telegram maupun di Instagram ya, di DM aku, apa sih yang bisa kita lakukan sekarang sambil kita nunggu gitu. Karena ada yang sudah buat SKCK, ada yang udah buat surat bebas nafsa dan lain-lain. Nah itu sudah bisa kita lakukan sekarang sambil jaga-jaga atau gimana sih sebenarnya? Nah itu teman-teman. Sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman untuk like video ini, subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update video selanjutnya ya. Dan follow aku di IG cispi_47, cispi_47. Oke, jadi langkah selanjutnya yang bisa teman-teman lakukan adalah dengan konfirmasi kesediaan. Konfirmasi kesediaan ini bisa dilakukan di SIM PKB masing-masing gitu. Apa sih gunanya konfirmasi kesediaan? Nanti kalau kita sudah konfirmasi kesediaan, kita akan tahu PPG-nya itu ikut angkatan berapa. Jadi kalau di tahun-tahun sebelumnya kan ada angkatan 1, angkatan 2, dan seterusnya gitu ya. Dan nantinya juga akan tahu nih termasuk ke dalam peserta utama ataukah peserta cadangan. Mengingat ya yang lulus PG itu lebih banyak daripada kuotanya gitu. Nah, apakah nantinya akan ada peserta cadangan di PPG 2022 ini? Dan juga nih teman-teman, di tahun sebelumnya ya, tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya masih ada juga peserta cadangan PPG-nya gitu. Jadi yang sudah lulus pretest tapi belum mengikuti pendidikan PPG, belum dipanggil gitu ya. Nah, peserta cadangan di tahun sebelumnya itulah yang nantinya akan didahulukan gitu kuotanya gitu teman-teman. Tapi kalau kita melihat ada share-sharean terbaru ya, ini ada jadwal terbaru di situ bahwa untuk kategori 1, jadi kategori 1 itu koreksi ya nanti kalau salah ya. Kategori 1 itu untuk teman-teman yang TMT-nya sampai dengan Desember 2015. Itu nanti PPG-nya selama 3 bulan dari bulan Juli gitu. Jadi Juli, Agustus, September ya. Lalu untuk teman-teman yang kategori 2 itu PPG-nya selama 4 bulan. Dimulai dari bulan Agustus gitu kalau tidak salah. Nah, jadi dengan adanya jadwal seperti itu, apakah di tahun ini ada angkatan-angkatan seperti PPG sebelumnya? Adakah peserta utama dan peserta cadangan, atau teman-teman semuanya yang sudah lulus PG nanti bisa langsung dipanggil semua nih? Nah, pastinya teman-teman kan pinginnya ya langsung dipanggil gitu ya. Ya semoga saja teman-teman semuanya langsung bisa dipanggil PPG di tahun ini ya, bisa cepet gitu. Oke, satu nih kelupaan tadi buat teman-teman yang nunggu biasanya itu rame gitu ya. Karena tanggal untuk konfirmasi kesediaan kan dijadwalkannya gitu sampai dengan tanggal 30 Juni 2022. Jadi hari ini. Tapi kok belum ada tanda-tanda apa-apa gitu, di SIM PKB-nya masih sama aja gitu. Nah, jadwal itu tuh masih tentatif teman-teman, jadi masih bisa berubah gitu, kondisional, tergantung dengan situasi gitu ya, jadi masih bisa mundur. Nah teman-teman sabar aja sambil pantau SIM PKB-nya gitu. Oke, jadi itu tahap konfirmasi kesediaan, lalu nanti penetapan peserta, dan ada tahap lapor diri. Nah, di lapor diri inilah teman-teman. Jadi, lapor diri itu nanti setelah konfirmasi kesediaan ya, di sini kita akan upload berkas-berkas yang memang diperlukan. Dan itu wajib ya, harus ya. Di sini nanti yang ada buat SKCK, ada lagi tadi surat bebas nafsa dan lain sebagainya. Makanya kalau saran saya sendiri ya, untuk teman-teman nantinya
apa membuat SKCK dan lain sebagainya untuk lapor diri, kalau saran saya itu ya nanti saja setelah konfirmasi kesediaan. Ya kita tunggu dulu konfirmasi kesediaannya seperti apa. Kita udah buat ternyata jadi angkatan sekian, nanti berangkatnya bulan apa gitu. Atau ternyata peserta cadangan. Nah, atau ternyata peserta yang lulus PG dipanggil semua nih, amin. Jadinya bisa langsung buat SKCK juga nggak masalah ya. Buat SKCK itu bisa cepat kok. Surat bebas nafsa juga bisa cepat sih teman-teman. Jadi kalau saran nanti dulu deh, kita tunggu informasi terbaru gitu ya. Lalu sekedar info deh, di lapor diri itu nanti apa saja yang harus teman-teman penuhi ya. Ada nanti fakta integritas, itu kita download dari SIM PKB, lalu ada biodata kita, ada nanti izin dari kepala sekolah, itu juga download dari SIM PKB, dan beberapa syarat yang teman-teman sebenarnya sudah punya ini karena sudah dipakai kemarin ketika kita tes seleksi administrasi ya. Ada scan ijazah, transkrip, KTP, pas foto, SKCK. Terus ada yang nanya, Kak, loh kemarin bukannya seleksi administrasinya udah ya, kok kita unggah lagi? Nah memang ada, kalau teman-teman buka juga nih di Permendikbud nomor 38 tahun 2020, di situ ada tes seleksi administrasi 1 dan seleksi administrasi yang kedua. Nah ini ada lagi seleksi administrasinya nih teman-teman, seperti itu tadi. Lalu juga yang sudah teman-teman upload kemarin ketika seleksi yang pertama itu ya. Dan ada beberapa tambahan seperti ada SKCK, lalu surat keterangan sehat ya, surat bebas nafsa, ada SK kepegawaian dan juga NPWP bagi teman-teman yang punya. Nah itu dari mulai konfirmasi kesediaan, lalu penetapan peserta sampai dengan lapor diri. Nah kalau tadi saya sampaikan entar aja deh kita siapin SKCK dan lain-lainnya, lalu nih sambil kita nunggu, kita bisa persiapkan apa yang bisa bermanfaat gitu ya, dan nantinya pasti dipakai. Nah yang pertama nih teman-teman, nantinya ketika kita dipanggil untuk PPG itu ada yang namanya UKM PPG, itu ada UKIN, ada juga UP. Nah untuk UKIN, ujian kinerja, itu terdiri atas portofolio dan juga praktek. Di portofolio inilah teman-teman, nanti teman-teman harus mengumpulkan beberapa dokumen ya, dan ini bisa teman-teman persiapkan dari sekarang. Jadi justru yang dipersiapkan dari sekarang itu ya yang portofolio di UKIN ini, karena pasti diminta gitu. Oke, apa saja sih? Yang pertama adalah penelitian dan juga publikasi. Misalkan teman-teman punya karya ilmiah atau punya PTK, misalkan kalau belum punya ya dibuat, bisa dibuat dari sekarang, jadi nggak dadakan gitu, nggak tahu bulat gitu ya. Lalu ada refleksi, ada juga sertifikat. Nah ini nih teman-teman yang harus teman-teman persiapkan mulai dari sekarang. Ikutilah sertifikat sebanyak mungkin. Kok ikutilah sertifikat sih? Ikutilah diklat untuk mendapatkan sertifikat, maksudnya seperti itu. Jadi nanti kalau teman-teman ikut diklat, nantinya teman-teman dapat sertifikat. Nah sertifikatnya itu yang diklat minimal 32 JP ya, itu bebas, bisa teman-teman ikut yang dari online atau bisa juga ini yang dari Kemdikbud juga suka ada ya, di guru belajar, teman-teman bisa ikut di situ ada. Lalu ada juga di platform Merdeka Mengajar. Nah teman-teman juga bisa ikuti di situ gitu. Dan sarannya teman-teman ikuti yang berbau-bau IKM, implementasi Merdeka Belajar, kurikulum terbaru nih, implementasi kurikulum Merdeka gitu. Karena ya nantinya juga PPG-nya di tahun ini ya seputaran kurikulum baru itu gitu. Jadi kalau bisa teman-teman ikuti diklat-diklat tentang itu. Sekarang banyak sekali diklat tentang IKM gitu ya. Kalau ada yang bilang sertifikatnya
berapa ya, butuhnya 2 atau 3 ya, tidak usah terpaku dengan itu. Ya kalau kita ada waktu, tidak ada salahnya juga kan kita ikut diklat, kita jadi tahu, dapat ilmu gitu. Jadi ya sebanyak-banyaknya, semakin banyak ya semakin bagus gitu. Lalu selanjutnya ada inovasi, ada juga prestasi, itu untuk portofolio ya. Jadi pertama yang harus teman-teman siapkan sekarang adalah karya ilmiah atau mungkin teman-teman punya PTK dan juga sertifikat dari diklat. Betul. Lalu yang kedua yang harus teman-teman persiapkan adalah pembelajaran digital atau apa ya? Saya sebutnya pembelajaran digital. Jadi PPG itu erat sekali kaitannya dengan digital, dengan teknologi. Teman-teman harus sangat terbiasa dengan mungkin kita buat PPT, PowerPoint ya, kita buat presentasi seperti itu, kita buat media dengan menggunakan Canva, kita edit video pembelajaran, kita buat assessment dengan menggunakan quizzes dan lain sebagainya. Jadi teman-teman banyak-banyak pelajari, banyak-banyak coba-coba tentang ya aplikasi-aplikasi seperti itu. Karena akan sering sekali bertemu dengan hal-hal seperti itu. Kalau kita tidak tahu sama sekali, nah nantinya bakalan kaget, bakalan misalkan buat satu video pembelajaran aja bakalan lama gitu ya, padahal tugasnya itu kan banyak sekali kalau PPG ya. Jadi itu yang harus teman-teman persiapkan dari sekarang. Lalu yang ketiga adalah teman-teman pelajari tentang IKM, implementasi kurikulum merdeka. Walaupun mungkin teman-teman bukan guru kelas 1 ataupun kelas 4 ya, misalkan kalau ini untuk yang guru SD. Kalau guru SD kan yang sudah ikut diklat dan diimplementasikan dan dipakai di tahun ini adalah kelas 1 dan kelas 4. Jadi mungkin tidak dapat diklat gitu. Nah, jangan menunggu diklat yang diadakan di kabupatennya teman-teman gitu. Tapi mulai dari sekarang pelajari aja tentang IKM itu sendiri. Bisa aku saran selain tadi dari ikut diklat-diklat ya, teman-teman ikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar ya, di download dan ikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Tuh. Jadi nantinya teman-teman tidak akan kaget dengan istilah-istilah baru yang nantinya akan digunakan ketika kita pendidikan PPG. Ada ATP ya, ada CP, capaian pembelajaran, lalu ada lagi modul ajar. Jadi udah nggak ada lagi RPP itu, adanya modul ajar itu ya. Ada TP atau tujuan pembelajaran, ada KTTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, ada lagi IKTP, ada sumatif, ada STS gitu. STS itu sumatif tengah semester dan lain sebagainya. Jadi memang PPG di tahun ini sudah pasti ya berbau-bau IKM gitu. Semuanya nanti yang akan kita pelajari ya tentang IKM. Jadi itu ya teman-teman yang bisa aku sampaikan buat teman-teman yang mungkin ini sekarang kita persiapannya apa dulu sih? Itu saran dari saya. Yang pertama adalah teman-teman untuk banyak-banyak mengikuti diklat, jadi nanti akan dapat sertifikat. Lalu yang kedua, teman-teman pelajari tentang IKM ya. Dan yang ketiga adalah teman-teman belajar tentang jadi kayak edit video, lalu ya semua yang berbau dengan IT deh teman-teman pelajari mulai dari sekarang gitu, supaya nanti memudahkan. Jadi tidak kaget ketika nanti mulai PPG-nya, apalagi kalau PPG daring. Daring itu justru tugasnya ya yang banyak. Tugasnya banyak gitu teman-teman kalau daring. Oke, semoga teman-teman lancar semuanya, dimudahkan, diluluskan nantinya untuk PPG. Dan doa satu lagi, semoga sih yang lulus PG langsung deh dipanggil semua untuk PPG Daljab 2022 gitu ya. Amin amin ya rabbal alamin.
Sekian yang bisa aku sampaikan, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam Cispi Channel, sharing and learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.